dan guru kita sudah siap untuk menyampaikan materinya terkait dengan kajian malam ini, yaitu tentang Islam revisionisme dan studi Islam klasik yang terkait dengan kitab Sulaim bin Qais Al-Hilali. Guru kita sudah menyampaikan beberapa catatan-catatan terkait dengan buku Al-Hilali ini atau Sulaim ini, dan bisa diakses, bisa dibaca seperti yang sudah kami share di grup, termasuk juga di altanfir.net. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses itu, bisa membacanya sambil mendiskusikannya dengan kita. Nah, sebagaimana kita mentradisikan, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita menghantarkan dulu Fatihah, khususnya untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, kemudian juga Allah Yarham dan Ibu sebagai guru besar kita, dan para guru kita semua, termasuk juga mereka-mereka yang terus berjuang untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan dan juga menegakkan kebenaran di muka bumi ini sampai nanti menjelang kehadiran Sahibul Zaman. Mudah-mudahan kita diberkati olehnya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, lagi di mana Ustaz? Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Baik, terima kasih Pak Asa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu lagi melanjutkan kajian Islam revisionis kita dengan bahasan tema kitab Sulaim. Ya, saya pada pertemuan ini saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan pada minggu lalu yang ada kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam ini. Tadi seperti di mukadimah oleh moderator Pak Ustadz Ahsa, ada beberapa catatan saya terkait kitab yang akan kita kaji dan kita diskusikan pada malam ini. Yang ini ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa sarjana revisionis ketika mereka mengkritik referensi ataupun sumber-sumber Islam yang dalam pandangan mereka tidak memenuhi standar ilmiah modern dalam bidang ilmu sejarah, karena itu ditulis jauh dari masa peristiwa itu terjadi. Artinya sumber-sumber Islam yang mereka kritik itu bukan sumber primer, ya, bukan sumber primer, tapi sumber sekunder yang dalam tingkat yang keberapa gitu, bukan sekunder dalam tingkat yang awal, sekunder dalam kitab. Ini tidak menjadi tidak memenuhi standar ilmiah dalam ilmu sejarah. Karena itu sumber-sumber itu tidak menampilkan apa yang terjadi, what really happened, tidak, tapi lebih daripada imajinasi, ya, dari orang-orang yang menulis pada waktu itu terkait masa lalu itu, yang kemudian untuk menguatkan itu dibuatlah rezim sanad. Namun kemudian sarjana revisionis Barat ketika mereka mengkritik sumber-sumber Islam, tapi karena tidak ada sumber lain selain sumber yang mereka kritik itu, akhirnya mereka juga memakai sumber itu, sumber yang bermasalah itu. Nah, mereka memakai sumber yang bermasalah itu karena dalam pandangan mereka tidak ada sumber lain selain sumber yang bermasalah yang mereka kritik. Nah, dalam pandangan saya sebenarnya ada, yaitu kitab Sulaim ini. Nah, kitab Sulaim ini adalah kitab yang ditulis katakanlah bisa dianggap sebagai sumber primer karena ditulis oleh banyak saksi sejarah. Ditulis oleh saksi sejarah
yang kemudian juga dikonfirmasi oleh para pelaku sejarah. Ya, siapa-siapa aja pelaku sejarahnya yang dikonfirmasi oleh kitab Sulaim ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibaca lebih lanjut. Oke, nah pada kesempatan ini saya ingin sekali mengawali ya dengan teori ilmiah ya, teori ilmiah dalam ilmu sejarah. Dalam kita melihat sejarah masa lalu yang ini dikembangkan sebenarnya oleh sarjana-sarjana barat sendiri, yaitu historical critical method, metode kritik sejarah. Nah, dalam metode kritik sejarah dalam melihat sejarah masa lalu itu, sarjana barat katakanlah sarjana-sarjana Islam barat atau Islamis barat itu mengembangkan sebuah teori, ya, sebuah metodologi untuk bagaimana kita melihat masa lalu. Teori yang mereka pakai adalah metodologi yang kita pakai adalah metode kritik sejarah. Dengan teorinya adalah teori kias, teori analogi. Ya, teori analogi. Dalam teori analogi itu apa? Bahwa untuk melihat sejarah masa, prinsip analogi ya. Prinsip analogi itu begini, bahwa untuk melihat apa yang terjadi pada masa lalu ya kita lihat bagaimana masa kini. Dan untuk melihat potret masa kini ya kita bisa melihat apa yang terjadi pada masa lalu. Itu masa kini kita bisa kiaskan dengan masa lalu, dan masa lalu bisa kita kiaskan dengan masa kini. Itu adalah kaidah ataupun teori yang berlaku umum. Berlaku umum dalam setiap masyarakat, tidak hanya masyarakat Islam. Apalagi kemudian kalau kita bicara kita sebagai orang beragama, agama samawi, itu juga terjadi pada pada perilaku sosial yang terjadi pada masyarakat, pada umat beragama. Kalau teorinya itu teori historical critical method itu teori analogi ya, bahwa Imam Ali juga pernah memberikan sebuah katakanlah teorinya juga yang hampir sama yang kemudian nanti diadopsi. Saya pikir ini teori yang berlaku umum ya. Saya pikir ini berarti yang berlaku umum, gimana Imam Ali pernah berkata, istadilla ala ma yakunu bima qad kan fa inna bil umuri musyabihun. Jadi untuk melihat masa kini, lihat aja masa lalu, kata Imam Ali. Untuk melihat masa kini, lihat saja masa lalu, karena segala sesuatu itu memiliki kesamaan. Ya, gitu kan, segala sesuatu memiliki kesamaan. Nah, untuk melihat apa yang terjadi pada sejarah umat Islam, ya, untuk melihat apa yang terjadi pada sejarah umat Islam, ya lihat aja sejarah umat-umat beragama sebelum Islam, yaitu apa ya, umat Nasrani, yaitu umat Yahudi, dan itu juga pernah diisyaratkan, pernah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah dinubuatkan itu, ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Satattabi'una man kana qablakum, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu." Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kalian nanti suatu saat akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya, sehasta demi sehasta. Bahkan sekiranya mereka masuk ke lubang bayawak pun pasti kalian akan mengikuti mereka. Artinya plek-plek atau plek-plek itu apa ya? Sama persis gitu ya. Yang terjadi pada umat terdahulu, pada umat Yahudi dan Nasrani sama persis. Kemudian gini, nah, ketika Rasulullah mengatakan begitu, sahabat yang bertanya, manhum mereka? Siapa itu mereka, wahai Rasulullah? Yaitu kaum-kaum yang kami nanti akan mengikuti mereka. Apa humul Yahudu wan Nasara? Apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Faman, gitu kan? Artinya jawaban Rasul, faman. Ya kalau bukan mereka siapa? Itu kan? Kalau bukan umat-umat orang Yahudi dan orang Nasrani yang kalian nanti pasti akan mengikuti mereka, siapa kalau bukan mereka? Nah, gitu kan? Itu Rasulullah SAW sudah menubuatkan ya, apa yang terjadi pada umat Islam hari ini atau pada waktu itu juga akan mengikuti apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ya, gitu kan? Nah, saya harap teman-teman juga sudah membaca buku saya Al-Muawiyat ya, bagaimana sejarah kita itu ditulis ya, bagaimana sejarah kita atau sejarah umat Islam ini ditulis
karena pengaruh daripada penguasa. Karena mana sejarah kita itu adalah sejarah politik. Sejarah politik adalah sejarah penguasa atau sejarah elit, sejarah-sejarah mereka yang mainstream. Nah, karena sejarah penguasa maka dia tidak akan menampilkan sejarah itu apa adanya, menampilkan sejarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa. Karena itu tadi kita tidak akan mendapatkan apa yang what really happen yang sebenarnya terjadi dalam kitab-kitab yang ditulis ataupun dalam sumber-sumber yang ditulis oleh orang-orang Islam dan yang dijadikan andalan oleh orang-orang Islam untuk membaca masa lalunya. Itu kritik orang-orang sarjana Barat terhadap sumber-sumber tradisional Islam. Tetapi sekali lagi mereka kemudian terjebak. Mereka tidak bisa menemukan sumber lain kecuali mereka mengandalkan sumber-sumber yang mereka kritik itu. Mereka tidak menemukan itu. Oke. Ya kembali. Nah, sejarah yang ditulis, sejarah Islam ataupun sumber-sumber Islam yang ditulis oleh yang dikritik oleh sarjana Barat itu ditulis atas pesanan penguasa. Dan itulah sejarah yang dikonstruksikan kepada kita sampai hari ini. Ya, sejarah yang dikonstruksikan sebagai kita sampai hari ini. Karena itu dalam teori ilmu sejarah kita perlu memakai sejarah sosial sebagai lawan daripada sejarah politik. Sejarah sosial dalam arti adalah sejarah mereka-mereka yang di luar mainstream atau di luar kekuasaan atau mereka-mereka yang berada dalam pihak, kalau dalam bahasa sekarang oposisi. Nah, itulah yang kemudian saya tulis wajah lain dari sejarah Islam. Nah, wajah lain dari sejarah Islam. Jadi mulai dari sejak Nabi Adam diurutkan apa yang terjadi sejak Nabi Adam. Ya. Yang berkuasa siapa? Ya. Yang berkuasa setelah Nabi Adam atau yang dominan setelah Nabi Adam. Ternyata yang dominan adalah siapa? Kabil dan keturunannya. Ya, Kabil dan keturunannya. Setelah Nabi Nuh juga seperti itu. Siapa yang berkuasa? Siapa yang dominan dalam mempengaruhi ajaran Nabi Nuh, warisan Nabi Nuh? Ternyata yang menguasai siapa? Ya, yang menguasai adalah mereka-mereka ataupun sahabat-sahabatnya Nabi Nuh yang jahat, bukan sahabat-sahabat Nabi Nuh yang saleh. Itu kan. Kemudian yang terjadi pada Nabi Musa juga seperti itu. Ya. Ya, orang Yahudi menentang wasinya Yusha bin Nun. Hanya sedikit yang taat kepada wasinya Yusha bin Nun. Nah, ketika mereka masuk ke Palestina, mereka berontak. Ya, orang Yahudi sudah dipesankan bahwa wasinya nanti akan menjaga mereka adalah Yusha bin Nun. Ternyata mereka tidak mentaati Yusha bin Nun. Kemudian ketika mereka juga memberontak terhadap Yusha bin Nun kepada wasinya. Dan pemberontakan orang-orang Yahudi, perlawanan mereka terhadap wasi Nabi Nuh yang sah istilahnya dibantu justru oleh istrinya Nabi Musa ya, dibantu oleh istrinya Nabi Musa yang namanya adalah Sufaura. Namanya Sufaura. Dan nanti itu yang akan terjadi juga pada umat Islam kan begitu. Siapa nanti yang akan melawan orang-orang yang akan melawan wasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ternyata adalah sahabat-sahabatnya sendiri yang dibantu oleh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi namanya aja sama, Pak. Sufaura kan, Humaira sama itu dari sisi nama itu. Kenapa? Ya plek-plek itu yang terjadi pada masa umat terdahulu juga terjadi pada umat Islam. Namanya bersama kan, Humaira kan, Sufaira. Itu golongan yang jahat mereka lah yang berkuasa, menyingkirkan wasitnya Nabi Musa, kemudian mendirikan negara Yahudi yang kepemimpinannya dipergilirkan di antara kabilah Bani Israel kan? Kepemimpinannya dipergilirkan di antara kabilah Bani Israel. And itu juga kan yang terjadi pada sejarah umat Islam. Wasinya Rasulullah ditolak, ditentang, kemudian kepemimpinan al-khilafah juga dipergilirkan di antara di antara suku-suku Quraisy, kabilah-kabilah suku Quraisy. Sama itu juga yang terjadi pada
pada Nabi Musa dulu. Ini mengikuti latat tabiuna sunana man kana qablakum, itu kata Rasulullah. Ya, itu dari Nabi Musa. Nah, dari sepeninggal Nabi Sulaiman juga seperti itu, saudara-saudara sekalian. Ya, sahabat-sahabatnya yang didukung oleh keturunan yang jahat berpaling dari wasinya yang sah, yaitu Asif bin Barkhiyah dan Syiahnya. Asif bin Barkhiyah itu yang kalau dalam kisah Al-Quran itu diceritakan yang berhasil memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ya dari Yaman ke istananya Nabi Sulaiman. Ya, kemudian mereka memanggil kembali roh Ba'am musuh Sulaiman yang dibuang ke Mesir. Lalu terjadilah pertikaian hebat di antara mereka, negara mereka hancur berkeping, sehingga kemudian yang tersisa hanyalah Yerusalem dan Hebron. Ya, yang itu pun dikuasai oleh putra Nabi Sulaiman yang bukan wasinya yang sah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Umatnya Nabi Sulaiman juga musnah. Musnah. Ya, tidak ada yang tersisa. Nah, gitu kan? Itu kan juga yang terjadi. Nah, pada Rasulullah SAW. Jadi musuhnya Rasulullah yang sudah dibuang, yang sudah diusir oleh Rasulullah SAW kan, diusir oleh Rasulullah. Siapa itu namanya? Marwan ibn Hakam, Al-Hakam bin As dengan Marwan ibn Al-Hakam. Hakam bin As, Marwan bin Hakam yang sudah diusir oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian dipanggil lagi kan oleh penguasa Quraisy. Yang nanti dalam perjalanan sejarah selanjutnya umat Islam justru Marwan bin Hakam inilah yang memformat ajaran Islam sampai hari ini. Itu Marwan bin Hakam. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara sekalian baca di bukunya Mun'im Siri kan disebutkan bagaimana wajah Islam yang sekarang ini wajah Islam yang diformat, yang dibuat pada zaman ketika Marwan bin Hakam berkuasa. Yang itu pada awalnya sudah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah, tapi dipanggil lagi oleh penguasa Quraisy. Sama yang terjadi pada Rasulullah, yang terjadi pada umat Islam juga mengikuti apa? Mengikuti yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Ya. Akhirnya negara hancur berkeping, yang tersisa hanya Hebron. Wasinya tersingkirkan. Nah, itulah sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Isa juga seperti itu. Ya. Nabi Isa wasinya justru dikejar-kejar. Wasinya Nabi Isa siapa? Sam'un. Nah, kalau wasinya Nabi Musa, Yusa bin Nun, ini Sam'un As-Soffa. Nah, dikejar-kejar, ya toh. Di pengikut-pengikut setianya disebut dengan Hawariyun, juga dikejar-kejar, ditindas, dianiaya di mana-mana. Itu kan? Nah, sampai 30 tahun setelah itu diutus Paulus mengaku didatangi Nabi Isa dari langit di Hauran, dia berhasil menarik banyak pengikut. Ya, sampai datanglah kemudian Paulus Hauran. Nah, Haron itu tempat Ibnu Taimiyah, di situ tuh lahir itu. Kayaknya memang ada titik kesamaan itu kan. Jadi apa? Ya, tempat-tempat ataupun tempat-tempat tertentu itu tampaknya melahirkan tokoh-tokoh tertentu, dalam tanda kutip tokoh-tokohnya itu ya. Dengan dukungan Paulus, Hauran mereka juga berhasil menindas kaum Hawariyun. Dan itu juga saudara sekalian yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesaat setelah kematian beliau, setelah meninggalnya beliau, apa yang terjadi yang nanti akan kita baca lebih jauh, dan mungkin saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian juga sudah pernah mendengar itu sejarahnya di Sakifah Bani Sa'idah, yang nanti detailnya akan kita baca. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini terkait historical critical method yang diusung oleh sarjana-sarjana revisionis Barat, di mana apabila kita ingin membaca apa yang terjadi pada umat manusia pada hari ini, ya kita baca aja sejarah umat manusia pada zaman dahulu. Apa yang terjadi pada umat beragama pada hari ini, ya kita baca aja dengan apa yang terjadi pada umat beragama zaman dulu. Itu yang terjadi pada umat Islam juga bacanya sejarahnya yang terjadi pada umat-umat terdahulu, Yahudi, Nasrani, karena persis plak-plak gitu istilah bahasanya kan, plak-plak yang terjadi itu sama persis.
Ya, sejarah Islam juga seperti itu ya, penguasa, ada mayoritas penguasa dan minoritas oposisi. Nah, minoritas oposisi itulah yang kemudian dikenal dengan Syiah, Syiah Ali ya, dan Syiah Ali ataupun keluarga Syiah Ali ataupun Syiatu Ali Muhammad. Syiah golongannya Ali atau golongannya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berabad-abad penguasa melanggengkan kekuasaannya kan. Selama itu khilafah dibergilirkan di antara suku Quraisy saja sampai keluarnya fatwa dari mazhab Hanafi dan khilafah berpindah dari ke sekelompok bangsa Turki. Yang mereka bernama Utsman dan kemudian khilafah mereka dikenal dengan khilafah Utsmaniyah sampai kemudian akhirnya negara Islam pun hancur di tangan mereka ya, dan orang-orang barat menguasai wilayah-wilayah Muslim. Itu kan bukan yang terjadi pada Nabi Sulaiman, gitu kan. Tapi dari khilafah yang dipergilirkan di antara orang-orang Quraisy yang kemudian nanti berpindah kepada orang Turki, nanti mungkin Kang Asa karena bagian sejarah nanti bisa dijelentrekan lebih jauh. Setelah Bani Abbasiyah itu khilafah apa itu? Saljuk apa ini ya? Saljuk apa Mamalik gitu ya? Agak kurang gitu. Jadi kan orang-orang Turki semuanya itu. Nah, tapi ada satu Mamluk betul, Mamalik. Mamalik ya. Tapi walaupun kekhilafahan berganti dari satu dinasti ke dinasti yang lainnya, dari satu dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, lalu ke dinasti Mamalik, lalu ke dinasti Saljuk, ke dinasti apa, banyaklah dinasti-dinasti sesudahnya. Tapi ada satu yang tidak berubah dari semua pergantian kekhilafahan itu, dari semua gantian sistem kepemimpinan itu, yaitu apa? Sikapnya terhadap Syiah. Itu yang tidak pernah berubah dimanapun dan kapanpun. Ya, Syiah tetap mereka musuhi, Syiah tetap dijadikan sebagai pihak yang tertindas dan pihak yang ditindas sampai hari ini. Nah, tidak hanya di Timur Tengah sana, bahkan sampai di seluruh dunia. Karena itu kemudian Syiah sebagai oposisi yang pantang menyerah meski ditindas penguasa Quraisy dan Utsmani. Itu judulnya itu. Nah, meski dia ditindas oleh penguasa Quraisy dan Utsmani, dia oposisi, gerakan oposisi yang paling eksis dibandingkan juga umat-umat sebelumnya. Mari kita coba lihat ya. Kalau kita bicara sejarahnya tadi ya, orang-orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa, sebenarnya ada orang-orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa itu yang setia terhadap ajaran Musa, mereka yang setia terhadap wasinya, mereka yang setia terhadap Yusha bin Nun, itu masih ada yang setia. Mereka disebut sebagai kelompok Mukabiyun. Mereka adalah kelompok Yahudi yang paling taat beragama. Mereka menentang para penguasa sesat Yahudi dan komprador mereka, ya, yaitu siapa? Bangsa Romawi. Mereka juga berjuang selama bertahun-tahun. Mereka terusir dari tanah kelahiran mereka. Anak keturunan mereka hidup di gunung-gunung, di gua-gua, di gurun-gurun. Artinya mereka hidup menyendiri. Bukan menyendiri, mereka hidup terasing, memisahkan diri, ya, supaya karena mereka dikejar, ya, dikejar, hidup di gunung-gunung, di gua-gua, di gurun-gurun. Prinsipnya itu prinsip orang Jawa gitu, ngalah ya. Itu prinsip orang Imam Ali. Prinsip Imam Ali kan seperti itu. Imam Ali itu ngalah pada waktu Sakifah, ngalah. Ketika ngalah, ya, ngalah kemudian masih terus diganggu. Imam Ali sudah ngalah itu kan, tapi dia masih terus diganggu gitu kan. Maka Imam Ali itu ngalih dia kan. Karena itu ngalihnya kemana? Ke Kufah ya. Ngalih kemana-mana. Imam Ali ini satu ketika pada zaman khalifah pertama, khalifah kedua itu Imam Ali kemana pada waktu itu? Karena dalam sejarah saya belum menemukan perannya. Jangan-jangan Imam Ali pada waktu itulah itu yang kemudian dalam itu datang ke Sunda, ketemu dengan Kian Santang, ya, datang ke Nusantara ini mengajarkan tonggak-tonggak ajaran Ahlul Bait, sehingga kemudian ajaran Ahlul Bait itu bisa kita itu kan dalam folklore ataupun dalam lisan tutur tinularnya itu kan bisa kita, jangan-jangan ke situ Imam Ali itu ke sini gitu, sehingga kemudian itu ngalah. Nah, kenapa? Karena Imam Ali kenapa
dia ngalah ya. Setelah ngalah dia kan ngalih ya. Ngalih dia ke Kufah karena supaya tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy kan. Tapi setelah ngalih juga diganggu terus, akhirnya ngamuk kan Imam Ali. Perang Siffin, perang Jamal kan begitu itu prinsipnya Imam Ali seperti itu, hampir sama dengan prinsipnya ini kan orang Jawa. Jangan orang Jawa itu mengikuti Imam Ali, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu. Ya Rasulullah kan apa? Di Mekah bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW kan di Mekah. Hanya kemudian Rasulullah ngalah kan. Rasulullah nggak menantang, apa udah terima saja. Tadi ketika Marwan bin Hakam atau Al-As, ayahnya Marwan bin Hakam, ketika elit-elit Quraisy menghina Amr bin As, ya, termasuk yang kemudian nanti menjadi penguasa Islam, pembesar Islam, yang mengganggu Rasulullah SAW, Rasulullah ngalah. Setelah itu kemudian Rasulullah kan ngalih kan, pergi hijrah ke Madinah. Di Madinah masih aja diganggu ya, akhirnya kan ngamuk Rasulullah kan, perang Uhud, perang Badar ya, perang kayak gitu. Nah dalam peperangan itu siapa yang kemudian berperan menjaga Rasulullah SAW? Itu Imam Ali semuanya kan. Itu nanti akan kita baca ini dalam sejarah, dalam kajian kitab Sulaim ini, bagaimana peran Imam Ali. Dan Imam Ali itu kenapa kok dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, baik yang Islam maupun yang tidak Islam. Karena kalau orang yang Islam, karena dia iri dengan keutamaan yang ada pada Imam Ali. Dengan orang yang tidak Islamnya atau orang yang masih tetap kafirnya apa ya? Karena Imam Ali telah meruntuhkan, mengalahkan jawara-jawara mereka dalam setiap peperangan, sehingga mereka dendam, ingin meruntuhkan dan juga ingin membalas dendam kepada Imam Ali. Nanti akan kita baca itu. Dalam perang Badar itu sejumlah orang yang terbunuh di tangan Imam Ali itu sekian dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Artinya ada 90 orang kafir Quraisy itu matinya di tangan Imam Ali, sementara sisanya dibagi di antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, nanti kita baca. Ini kembali kita ke sejarahnya umat Nabi Musa yang disebut dengan Al-Mukabbiyun, itu yang setia terhadap Imam Ali. Yang setia terhadap ajarannya Nabi Musa yang dibawa oleh Yusha bin Nun, yang tidak mengikuti penyimpangan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Musa. Dan itu juga nanti kan yang terjadi, sekali lagi namanya hampir sama ya, Sufairah sama Humairah itu. Nah, kebijakan khilafah Quraisy, ya, khilafah Quraisyah dan khilafah Utsmaniyah sama tadi saya sebutkan, ya. Ketika kelompok oposisi ada larangan penulisan pendapatnya sekalipun adalah hadis Nabi dan tafsir Al-Quran, mereka melarang orang-orang membaca pendapatnya, ya, atau mendengarkan, memikirkannya, bahkan hanya sekedar untuk direnungkan, untuk pengetahuan saja diharamkan. Menulis itu. Makanya kemudian dibangunlah sebuah teori dalam ilmu hadis, larangan menulis hadis. Padahal larangan menulis hadis itu datangnya bukan dari Nabi, itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menulis hadis itu dilarang. Yang melarang siapa? Yang melarang bukan Nabi. Yang melarang itu elit Quraisy, yaitu tadi pemimpin Quraisy yang berhasil mengalahkan, katakanlah menyingkirkan wasinya Rasulullah yang sah. Tapi kemudian dalam ilmu hadis dianggap sebagai Nabi yang melarang penulisan hadis. Dibuatlah kemudian teori-teori, argumentasi yang macam-macam lah, yang itu sudah saya bahas di Al-Mu'awiyat. Silahkan Bapak Ibu sekalian rujuk lagi kembali. Intinya yang melarang menulis hadis itu bukan Nabi, tapi elit Quraisy. Bahkan Nabi memerintahkan untuk menulis hadis. Nah, kenapa elit Quraisy melarang penulisan hadis? Ini terkait dengan persoalan-persoalan politik yang nanti akan kita baca lebih jauh dalam kitab Sulaim ini. Ya, coba bayangkan itu, Pak. Siapa dari antara mereka yang menuliskan dan membacakannya, ya musuh sahabat, musuh Allah dan Rasulnya, kan keluar dari Islam, darahnya halal ditumpahkan, kehormatannya dan hartanya juga halal, gitu kan.
mengikuti apa, kalau dia menulis hadis berarti dia menentang menentang penguasa pada waktu itu. Nah, sekali lagi, ketika praktek khilafah Quraisy ya yang menentang penulisan hadis itu berakhir setelah masa Mu'tasim al-Abbasi, nah itu tadi saya singgung ya, Mu'tasim al-Abbasi itu khilafah terakhir dari dinasti Abbasiyah gitu ya. Bang Asa itu yang ahli dalam bidang sejarah ya. Ya. Kemudian apa? Diganti pemimpin apa, kekuasaan selanjutnya, dinasti selanjutnya. Tapi tetap terkait dengan apa? Terkait dengan kebijakan politiknya terhadap Syiah itu tetap Syiah tetap menjadi kelompok yang terlarang, kelompok yang terlarang. Ya. Menulis hadis saja menjadi sebuah kejahatan besar, menjadi kejahatan besar. Nah, tapi kemudian itulah kemudian yang dilakukan oleh Sulaim. Ketika suasana menulis hadis itu dilarang, ya, menulis hadis itu dilarang, akhirnya Sulaim, kita diuntungkan dengan adanya Sulaim ini. Artinya apa? Artinya kita mengetahui hal-hal yang tidak ditulis oleh kitab-kitab sejarah yang dikritik oleh sarjana revisionisme dengan melalui kitab Sulaim ini. Sulaim ini seperti tadi saya katakan ya, di satu tempat itu kadang memiliki satu tokoh-tokoh tertentu ya, tokoh. Sulaim ini dari Najd itu di mana disitulah yatluk qarnus syaiton, munculnya tanduk setan ya. Justru dari Najd juga kita bersyukur, dari Najd juga kita mendapatkan kita memperoleh atau muncul di situ lahir tokoh yang memberikan informasi yang sangat berharga bagi kita terkait masa lalu ya. Kita tentu selama ini mayoritas tidak ingin melihat wajah lain dari sejarah Islam ya. Mereka tidak ingin mendengar sejarah versi oposisi dan apalagi membacanya. Nah, sebagian mereka ada yang ingin mengetahui dan memahaminya karena mereka orang-orang yang taat beragama dan yakin bahwa Islam adalah risalah pamungkas. Islam adalah proyek Tuhan bagi semesta alam sampai hari kiamat. Tentu mereka akan bertanya-tanya, apakah logis bila Allah mengutus utusan terakhir tanpa wasi dan wasiat, tanpa rencana Tuhan yang membentang sampai hari kiamat? Apakah masuk akal bila rencana itu adalah kepemimpinan sekelompok Quraisy setelah Nabi, kemudian dilanjutkan oleh beberapa khalifah Utsmaniyah, lalu umat lemah dan negara Islam berakhir, gitu kan? Ketika mereka mendengar bahwa Syiah memiliki keyakinan lain dan pandangan lain tentang kenabian penutup para nabi dan tentang proyek Tuhan terhadap itrah nabi yang terus berlanjut sampai hari kiamat, mereka tentu ingin mendengarnya dan membacanya. Nah, kitab Sulaim inilah Bapak Ibu sekalian ditulis untuk model orang-orang seperti itu ataupun seperti kita yang berpikiran bahwa tidak mungkin bahwa Islam yang sebagai rahmat atau sebagai risalah penutup itu tidak ada yang menjaga. Bahwa Nabi yang konon katanya adalah sebagai Nabi penutup membiarkan umatnya tertatih-tatih mencari imamnya sendiri-sendiri. Ya. Tidak mungkin Nabi membiarkan umatnya begitu saja tanpa memberikan sebuah petunjuk. Nah, kitab Sulaim inilah Bapak Ibu sekalian ya, yang menjadi dahaga bagi orang-orang yang seperti itu, yang menjadi pelepas dahaga gitu kan bagi orang-orang yang seperti itu, yang berpikiran bahwa tidak mungkin Nabi membiarkan umat ini tertatih-tatih sendiri, mencari pemimpinnya sendiri atau mencari indungnya sendiri, tidak mungkin. Dan ternyata kemudian yang kitab Sulaim itu sebagai penawar bagi kita. Dengan segala kontroversinya, seperti yang saya sebutkan kemarin, dengan segala kontroversinya, kan ada yang menyebut bahwa kitab Sulaim atau Sulaimul lemah segala macam. Tapi ala kulli hal, saya lebih percaya pada otentitas kitab Sulaim ini, karena kitab Sulaim ini sudah dipersaksikan
dilihat nanti akan kita baca, dipersaksikan kepada saksi-saksi dari sejarah. Ala kulli hal, bagaimanapun kemudian yang terjadi pada umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kita perlu berterima kasih kepada Sulaim, yang pemuda Najd ini, yang ternyata bukan hanya Kornus Syaiton yang lahir dari Najd, ternyata ada juga Kornul Iman, ya, lawan daripada Kornus Syaiton. Nah, siapa itu Sulaim? Kenapa kok Sulaim saya anggap, atau kitab Sulaim ini kemudian saya sebut sebagai apa? Sebagai kitab yang otoritatif untuk menyebutkan dan untuk membicarakan tentang sejarah masa lalu Islam, sejarah awal Islam yang tidak ditemukan oleh sarjana-sarjana Efesionis. Karena seperti kemarin saya sebutkan, karena dia ditulis oleh paling tidak saksi sejarah dan dipersaksikan oleh para saksi-saksi sejarah, sehingga kemudian bisa kita sebut sebagai sumber primer dalam sejarah masa lalu Islam. Ya. Dia dari Najd datang ke Madinah pada awal tahun-tahun pertama kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, ya, saat umurnya 17 tahun. Jadi memang beliau seorang tabi'in, bukan seorang sahabat, ya, seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Ya, walaupun seorang tabi'in, tentunya kan kalau dalam pandangan kita tabi'in berarti kan dia bukan saksi mata dan bukan pelaku sejarah. Ya, bukan pelaku sejarah tentang apa yang terjadi pada masa Nabi ataupun pada masa awal-awal sepeninggal Nabi, bukan pelaku sejarah. Tetapi ya, bisa kita pastikan masih banyak pelaku-pelaku sejarah yang hidup pada masa itu, dan Sulaim membuat catatan-catatan ini, membuat kitab ini dipersaksikan, ya, di endorse oleh para saksi-saksi sejarah. Itu kan. Ia mulai bertanya-tanya dan menulis setiap hadis yang ia dengar, supaya benar-benar mengetahui dan paham. Ia pun menulis hadis dan menyusun hadis itu. Padahal menulis hadis waktu itu termasuk perbuatan kriminal yang pelakunya harus dihukum cambuk, tahanan rumah, dan sanksi sosial. Itu bayangkan itu, Bapak sekalian, menulis hadis itu sebuah tindakan kriminal, itu masuk KUHP kalau kita sekarang mungkin, ya, bukan sekedar pasal hoaks apa pasal apa gitu. Ya. Padahal menulis apa? Menulis sejarah, menulis hadis, sebuah tindakan kriminal. Itu dilarang itu. Bahkan ada ceritanya, ada riwayatnya. Khalifah yang kedua itu mengenakan tahanan kota terhadap mereka sahabat-sahabat yang disinyalir banyak mengetahui informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam alasan. Ya, alasannya yang lebih utama adalah untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Itu alasan yang viral sampai hari ini. Itu ya itu. Nah, Sulaim, walaupun masa itu adalah masa yang menulis itu adalah sesuatu tindakan kriminal, tapi Sulaim berhasil melakukan tugas yang mulia, mencatat catatan sejarah masa lalu. Dia berhasil menjaganya sampai kemudian Khalifah Utsman berkuasa, dan setelahnya selama 60 tahun dari masa hidupnya, yang membawanya selama masa pelariannya dari pedang Hajjaj sampai benar-benar dapat mewariskan kepada perawinya, yaitu Abban bin Abi Iyas pada tahun 76 Hijriah. Ya, jadi kitab ini benar-benar begitu sangat dirahasiakan oleh Sulaim. Nanti akan kita baca bagaimana Sulaim memberikannya kepada Abban setelah dia benar-benar yakin bahwa Abban itu orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk menjaga rahasia ini, itu kan, rahasia ini. itu saudara-saudara, terkait Sulaim ibn Qais. Karena itu saya sebut walaupun dia adalah seorang tabi'in, tetapi peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Sulaim itu dipersaksikan kepada para saksi mata yang masih hidup, yaitu para sahabat sekalian, para sahabat-sahabat yang lainnya, terutama adalah Imam Ali, terutama adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Salman, ataupun mereka-mereka yang dikenal sebagai pilar-pilar Syiah dari kalangan sahabat. Oke. Itu yang membuat kitab Sulaim ini menjadi istimewa dan menjadi berbeda dengan kitab-kitab publikasi kitab-kitab yang lainnya. Ya, kalau di dalam dunia hadis hari ini,
disebutkan bahwa publikasi yang tertua dalam bidang hadis, ya, itu kitab Muwatta. Sebelumnya sebenarnya dalam bidang hadis juga dalam bidang sejarah lah, ya, kitab Muwatta hampir sama lah dengan kitab Tarikh Ibnu Hisham. Nah, karena kitab Muwatta juga isinya bukan hanya sekedar hadis, ya, di situ juga banyak cerita-cerita yang, ya, cerita-cerita khobar lah, ataupun athar yang tidak terkait dengan Nabi, tapi terkait dengan sahabat, ya, apa-apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, kitab Muwatta itu yang kitab yang paling tertua yang sampai kepada kita. Ada juga kitab Tarikh Ibnu Ishaq, tapi sayang kan Ibnu Ishaq tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita hanya ringkasannya aja yang dibuat oleh Ibnu Hisham. Itu Ibnu Hisham pun tidak pernah bertemu dengan Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Hisham pun tidak pernah bertemu dengan Ibnu Ishaq. Nah, kitab Sulaim berbeda dengan keduanya itu. Nah, berbeda dengan keduanya itu. Karena itu kitab ini saya anggap sebagai kitab adalah sumber yang otoritatif, ya, yang memuat tentang naskah historis maupun ideologis, karena terkait dengan ajaran ataupun terkait dengan keyakinan yang dianut oleh umat oposisi, ya, umat oposisi. Dan Sulaim sudah sejak awal dia berpikir untuk menghimpun keyakinan dan sejarah umat Islam. Ia melakukannya sendiri dalam situasi genteng yang sangat berbahaya ketika tidak ada orang yang menolongnya dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Kayaknya memang Sulaim itu ditakdirkan oleh kalian kan untuk menjaga rahasia Ahlul Bait, itu Sulaim. Karena itu nanti kita bertawasul kepada Sulaim. Mudah-mudahan kita juga bisa setabah Sulaim dalam menjaga ataupun memelihara ajaran-ajaran Ahlul Bait, rahasia Ahlul Bait yang kita terima dari Sulaim ini. Karena taruhannya nyawa, taruhan hidupnya dalam menghimpun Banyusun itu taruhannya sangat besar sekali, sebagaimana juga taruhan orang-orang Syiah dimanapun sekarang berada kan, taruhannya falyasta'id bil bala'i jilbaban, itu adalah hukum yang selalu akan ditemui oleh mereka-mereka yang berwilayah kepada Ahlul Bait. Karena itu tadi saya sebutkan di atas tadi sebagai pihak oposisi yang paling lama dan paling eksis sampai hari ini. Jadi orang-orang Yahudi yang setia tadi sudah musnah. Orang Israel, orang yang pengikut Al-Hawariyun Nabi Isa yang setia terhadap wasinya juga sudah musnah. Hanya mereka-mereka yang setia kepada Imam Ali yang disebut dengan Syiah itu yang masih bisa eksis sampai hari ini. Karena salah satunya dalam pandangan saya karena mereka menjaga rahasia-rahasianya itu sebagaimana yang sekarang ini kita baca dalam kitab Sulaim. Nah, sekarang zaman ini sudah berbeda. Nah, sudah tidak ada lagi kemudian yang bisa ditutup-tutupi karena sudah waktunya kita untuk menyebarkan rahasia Ahlul Bait ini. Sudah waktunya untuk menyebarkan kitab Sulaim ini dengan segala macam resiko dan segala macam mungkin ya yang akan kita terima, yang tidak apa-apa karena sudah kitab Sulaimnya sendiri sudah dicetak. Artinya berarti apa? Berartinya sudah dicetak, berarti kan sudah dibaca secara umum, kan? Nah, sekarang tinggal keberanian kita aja untuk bagaimana kita berani nggak menunjukkan fakta sejarah ini apa adanya. Sebagaimana saya katakan kemarin, kita tidak ingin merubah, kita nggak bisa merubah sejarah masa lalu itu karena sudah berlalu. Kita bisa merubah, tapi kita bisa mengungkapkan apa yang terjadi, dan itu yang tidak bisa kita temukan apabila dan tidak bisa kita lakukan apabila kita mengandalkan referensi-referensi tradisional yang dikritik oleh sarjana-sarjana revisionis Barat. Hanya kitab Sulaim lah yang bisa menampilkan ataupun menunjukkan kepada kita what really happened, apa yang terjadi pada masa lalu itu. Itu kitab Sulaim ini. Nah, keistimewaan-keistimewaannya tadi ditulis oleh banyak saksi mata. Ditulis oleh Sulaim yang kemudian dalam kondisi seperti itu, yang kemudian disaksikan oleh banyak saksi mata, banyak pelaku sejarah. Nah, di antara keistimewaannya apa? Ya, penyusunnya memilih ragam permasalahan. Yang dipilih penyusunnya adalah urutan pertama dan urusan yang sangat penting. Semuanya menunjukkan fakta yang berbeda dengan realitas
yang dilakukan, dikatakan, dan disusun oleh rezim Khulafa Quraisy yang menguasai sejarah Islam dalam membungkam mulut-mulut kaum muslimin. Jadi, apa yang akan kita baca nanti, saudara-saudara sekalian, itu sangat berbeda dengan apa yang disusun oleh ataupun atas perintah daripada penguasa-penguasa Quraisy. Seperti tadi yang saya singgung terkait juga masalah tadwin, ya, penulisan hadis. Ya, dalam teori lama orang-orang nabi ya enggak, padahal yang melarang penulisan hadis adalah bukan nabinya. Nanti kita akan baca di situ dan akan lihat dalam kitab Sulaim ini persoalan-persoalan yang berbeda dengan apa yang umumnya ditulis dan tertulis dalam referensi yang lainnya. Kita nanti akan temukan ya banyak fakta yang terjadi dalam sakitnya Nabi dan setelah meninggalnya Nabi. Bagaimana kemudian para pembesar Quraisy, para elit-elit Quraisy tadi yang melarang penulisan hadis, mereka berkuasa, mereka mencapai kekuasaan. Bagaimana mereka menganiaya Nabi dan keluarga sucinya, lalu merebut kekuasaan dengan mengatasnamakan Nabi dan Islam. Coba bayangkan itu, merebut kekuasaan dari wasinya dengan mengatasnamakan Nabi dan Islam. Dan itu kan yang terjadi kan. Nah, yang kedua, Sulaim menyusun buku ini di saat-saat kritis dan berpengaruh bagi akidah umat Islam selanjutnya. Yang ini dia, tadi yang saya singgung di awal, bahwa seluruh paham dan akidah umat Islam hari ini itu terbentuk sebagai Nabi akibat pertengkaran yang terjadi segera setelah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dan semua paham, akidah, dan hukum yang berlangsung selama 14 abad lebih sampai hari ini kembali ke saat-saat kritis itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita lihat hari ini dan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam pada hari ini itu tidak bisa lepas dari apa yang terjadi pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi dan awal-awal dari setelah Rasulullah meninggal. Tidak bisa dilepaskan dari itu. Tidak bisa terlepas daripada peristiwa Sakifah. Karena itu peristiwa Sakifah itu sangat penting untuk diketahui what really happened. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu Sakifah? Yang sayangnya informasi yang datang kepada kita dari sumber-sumber yang dikritik oleh sarjana revisionis Barat itu tidak lengkap. Reformasinya sepotong-sepotong. Nah, untuk melihat dan memahami secara utuh apa yang terjadi, kitab Sulaim inilah yang akan mengungkapkannya kepada kita. Ya, karena itu kitab ini saking pentingnya, posisi kitab Sulaim ini sama seperti dalam hierarki, katakanlah dalam hierarki tasyrik ya, seperti qaul para imam. Ya, walaupun mungkin tidak itu, tapi di bawah qaulnya para imam. Karena itu sekali lagi kita sangat berhutang ya kepada Sulaim. Nanti kita kirimkan Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau ya sudah memberikan informasi yang sangat berharga kepada kita. Ketika suasana genteng yang melingkupinya pada waktu itu, kitab ini disusun. Keberanian Sulaim itu yang tidak ada dunia. Tidak ada duanya. Dibawa terus ya, setelah ditulis kemudian dibawa, disimpan dari orang-orang yang tidak dia percayai. Baru kepada orang yang dia percaya baru dia tampakkan, baru dia berikan untuk diriwayatkan kepada yang akhirnya kemudian sampai kepada kita. Ya. Karena Sulaim ini terkenal sebagai pengikut Imam Ali, ya, dan kita tahu dalam sejarah ketika setelah Muawiyah berkuasa, kemudian mewajibkan untuk melaknat Imam Ali di mimbar-mimbar, tentu dia akan mengejar-ngejar semua pendukung Imam Ali. Nah, salah satunya Sulaim ini yang dikejar-kejar oleh para penguasa pada waktu itu karena terkenal sebagai pengikut setianya Imam Ali. Yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya, makanya Sulaim berpindah-pindah dari Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Itu tadi prinsip ngalah-ngalih itu kan, berpindah-pindah. Kan sampai kemudian nyebrang ke Persia
Nubanjan. Di sanalah kemudian dia bertemu dengan sahabatnya Abban bin Abi Iyas, sampai kemudian beliau sakit dan meninggal di situ. Nah, sebelum itu beliau buka rahasianya, ia sampaikan amanat kepada ahlinya, dan ia meminta janji Abban, dan kepadanya ia serahkan catatan peristiwa yang ia ketahui, yang ia saksikan, dan yang ia tuliskan. Setelah membacakan kitabnya, ia menitipkannya kepada Abban untuk disampaikan kepada yang berhak, ya, Abban bin Abi Iyas. Kemudian Abban menjaga amanatnya. Setelah kematian Sulaim, ia membawanya kepada ulama Basrah. Sebagian ulama dan rawi menyalinnya meski situasi sangat mencekam. Dari mereka naskahnya menyebar dari generasi ke generasi sampai akhirnya sampai kepada kita sampai hari ini. Di Basrah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar nama Hasan Basri. Hasan Basri, ya, tokoh sufi yang sangat terkenal, yang konon katanya Robiah Adawiyah itu tidak ada yang kufu kecuali Hasan Basri. Ya. Tidak ada yang sekufu dengan Robiah Adawiyah kecuali Hasan Basri. Ya. Beliau seorang sufi yang sangat terkenal, kan, yang sangat dibangga-banggakan oleh. Dan Hasan Basri itu juga pernah membaca kitab Sulaim ini, pernah membaca, dan dia membenarkan, ya, membenarkan apa yang termaktub di dalam kitab Sulaim, membenarkan semuanya. Karena Hasan Basri pada awalnya adalah pengikut setianya Imam Ali. Karena itu kenapa kok Abban bin Abi Iyas itu menunjukkan kitab Sulaim itu kepada Hasan Basri. Karena pada awalnya memang Hasan Basri ini pengikut setia Imam Ali bersama Imam Ali. Tapi kemudian karena ada banyak peristiwa terjadi, kemudian Hasan Basri itu dalam tanda kutip lah, ya, membelot atau berpaling dari Imam Ali. Itu catatan dari muhakkik kitab ini, ya, muhakkik kitab ini seperti itu. Ya, itulah saudara sekalian, ya, salah satu keunggulan dan salah satu kenapa saya sebut kitab Sulaim ini kita anggap sebagai kitab yang otoritatif, ya, untuk kita mengetahui apa yang terjadi pada masa Islam awal, ya, pada masa awal yang kita tidak akan mendapatkan informasi yang sesungguhnya apa yang terjadi kalau seandainya kita hanya mengandalkan apa yang ditulis oleh orang-orang atau apa yang ditulis oleh kitab-kitab sejarah yang sampai kepada kita, yang kemudian menjadi sasaran kritik daripada sarjana revisionis, ya, sarjana revisionis. Ya, nanti ini bisa Bapak Ibu sekalian baca, ya. Ini memang saya belum terjemah, ini saya terjemahkan letterlex, ya, saya terjemahkan aja apa adanya tentang kitab Sulaim ini, apa masalah-masalah penting dalam kitab Sulaim ini. Nanti ada hadis Al-Qadir, ya, ada hadis Aqolain, ada hadis Manzilah, ada tentang hadis Safina, ada hadis bab pintu keselamatan, ada hadis Al-Haud, ada hadis penutupan pintu-pintu, ya, kecuali pintunya Imam Ali. Mudah-mudahan dengar ada hadis kisah yang kita terkenal, atau hayat tadhir, ada hadis mubahalah, ada hadis katif, hadis haud yang terkenal. Nanti kita akan baca ini hadis haud, hadis tentang telaga haud, ya, apakah telaganya di dunia apa di akhirat. Ternyata jawabnya telaganya di dunia, itu bukan di akhirat. Kalau begitu berarti apa yang akan diinformasikan, apa yang terjadi pada itu nanti terjadi di alam dunia sekarang ini, ya, tentang telaga Haud. Apa itu tentang telaga Haud, apa hadis Haud, hadis Manzilah, hadis Aqolain. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah akrab, ya, sudah sangat akrab dengan hadis-hadis ini, tapi tidak ada salahnya kalau seandainya nanti kita juga akan baca, ya, hadis-hadis seperti hadis-hadis yang tadi disebutkan itu tadi. Nah, juga ada persoalan-persoalan penting dalam sejarah, ya, persoalan-persoalan penting dalam sejarah, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Khandaq, perang Hunain, tentang Tabuk. Kita mungkin pernah dengar perang Badar, tapi kan detail yang terjadi dalam perang Badar itu bagaimana? Kita kan tidak pernah. Tentang perang Uhud, perang Khaybar, ya, perang Khandaq juga, perang Hunain. Sekarang detail yang terjadi itu bagaimana? Kita kan tidak pernah dengar kalau tidak pernah sampai informasi itu
yang sesungguhnya terjadi dari kalau seandainya kita hanya mengandalkan referensi ataupun kitab-kitab sejarah yang umum, ya. Tentang Fathu Mekah juga seperti itu. Yang penjelasan beberapa peristiwa Imam Ali melindungi Nabi, bagaimana Imam Ali mempertaruhkan dan menyelamatkan Nabi, mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Nabi. Jadi saya saya pernah dengar ini, ada sebuah hadis, ada kata-kata Imam Ali, ana kuntum al anbiya bisir wa ma Rasulullah fil jahr, istilahnya begitu. Jadi aku, kata Imam Ali, bersama para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, fisir, ya, dalam kondisi rahasia, tidak tampak. Baru kemudian dengan Nabi Muhammad lah kemudian Imam Ali mewujud, tampak zahirnya dalam wujud manusia yang membela Nabi dalam setiap peristiwa-peristiwa penting. Kalau kita saksikan coba dari sejarah, mulai dari Mekah, mulai Nabi hijrah, yang mempertaruhkan nyawanya adalah Imam Ali. Dan melindungi dalam perang-perang yang sangat penting, ketika semua orang lari tunggang langgang dari medan perang, hanya Imam Ali lah yang membela Nabi, yang menjaga Nabi, ya, lagi, ya, itu. Nah, para nabi-nabi terdahulu juga seperti itu sepertinya, yang menjaga, ada yang melindungi Nabi Ibrahim dari apinya Namrud, itu adalah Imam Ali, ya. Kemudian yang melindungi, yang menghibur Nabi Yusuf, ya, ketika di sumur, itu adalah Imam Ali. Nah, bagaimana memahami ini, ya? Itu persoalan ini nanti, persoalan masuk ke dalam persoalan filsafat. Tapi paling tidak karena Imam Ali mengatakan seperti itu, ana ma'al anbiya fil khafa, makulil anbiya fil khafa, dalam kondisi yang, ya, nanti itu, ini tadi di awal saya itu kan Pak, saya singgung, ya, terkait dengan apa yang ada dalam tradisi Jawa itu. Dalam Jawa itu kan ada teori, ya, bahwa Semar itu sebagai pamong yang menjaga para pemimpin. Jangan-jangan Semar itu adalah personifikasi daripada Imam Ali. Ketika Imam Ali datang ke sini, gitu kan. Ketika Imam Ali datang ke sini kan apa? Semar itu sebagai pamong yang menjaga. Yang menjaga umat manusia, kan dia utusan daripada Tuhan, kan, dalam tradisi Jawa, walaupun ada beberapa versi tentang terkait Semar. Jangan-jangan sekali lagi namanya juga namanya juga sebuah teori, kan, boleh saja kita berteori, kan. Kemudian apakah betul teori itu, ya, itu perlu pembuktian lanjut, tapi paling tidak sebuah teori awal. Jangan-jangan juga seperti itu, karena dihubungkan dengan Imam Ali. Kok Imam Ali ini sepertinya kok wujud, ya, makanya itu namanya, Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita, ya, sebuah hadis, kalau kalian tahu siapa sebenarnya Imam Ali, kalian pasti akan menyembah dia, kan, gitu, ya, pasti akan menyembah Imam Ali, karena memang posisinya sedemikian penting. Nah, kalau begitu berarti lebih tinggi dong daripada Nabi, ya. Masing-masing memiliki tugas masing-masing. Masing-masing memiliki tugas. Tugas Imam Ali memang menjaga Nabi, menjaga para Nabi. Sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Tugas Imam Ali, dharmanya Imam Ali yang harus dilaksanakan dalam kehidupan di dunia ini. Itu kan. Itu. Ya, makanya itu nanti di Absalom ini kita akan temukan penjelasan dari banyak peristiwa ketika Imam Ali melindungi Nabi dan mempertaruhkan nyawanya. Juga akan kita lihat nanti tentang sejumlah hadis Nabi yang menunjukkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dari awal bi'tsah sampai yaumul Qadir. Bagaimana Nabi dengan sangat jelas dan tegas, dan ceto elo-elo kalau dalam bahasa Jawa itu sangat tegas, sangat jelas, tidak ada tedeng aling-aling, di mana Nabi menyebut Ali sebagai khalifati. Jelas itu Nabi menyebut khalifah. Khalifah artinya apa? Ya sudah, khalifah kalau kita ambil dalam pemahaman umum sebagai pemimpin, ya sebagai pemimpin. Khalifah kalau kita ambil sebagai pemahaman secara bahasa sebagai penerus, pengganti Nabi berarti. Imam Ali jelas itu.
Setoelo-elo, tidak ada tafsiran lain kecuali itu. Ya, tidak ada tafsiran lain kecuali Imam Ali penerus Nabi, pengganti Nabi. Nggak ada tafsiran yang lainnya. Kenapa mesti diinterpretasikan macam-macam? Nah, ini persoalan lain lah itu. Persoalan itu sudah saya bahas di Al-Mawiyah, nggak usah saya ini lagi. Cuma kita ke kitab Sulaim ini hanya ingin mengkaji lebih jauh lagi ya, bukti-bukti sejarah yang tidak tertulis dalam kitab-kitab tradisional yang lainnya itu ya. Jadi begitu saudara sekalian ya, kitab penjelasan hadis-hadis persaksian Nabi kepada para sahabatnya ketika menunjukkan hujah untuk mereka dan umat tentang wilayah Ali sesudahnya, siapa yang merampasnya. Jadi Nabi juga sudah menyaksikan, memberikan jelasan bahwa nanti akan terjadi pada Imam Ali, akan terjadi pada keluarganya, bahwa mereka nanti akan merampas ini dari Imam Ali. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sulaim ini. Juga sebagian konspirasi orang-orang munafik untuk membunuh Nabi. Ya, konspirasi orang-orang munafik untuk membunuh Nabi. Nabi mau dibunuh itu. Sejak sakitnya kan mau dibunuh. Konspirasi orang-orang munafik. Munafik itu siapa? Nah, munafik ya, ini dia penting. Munafik siapa? Munafik kan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi kan, mereka melihat Nabi. Nah, orang yang hidup pada zaman Nabi siapa? Namanya orang yang hidup pada zaman Nabi siapa? Dalam teori ilmu hadis, yaitu mereka disebut dengan ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi Muhammad masa seperti itu? Nah, iya. Karena seperti tadi saya sebutkan di awal, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad itu sebenarnya juga recording apa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa juga umatnya, apa yang terjadi sahabat-sahabatnya mereka terhadap Nabi Musa. Ya, sama, itu recording. Nabi Muhammad mau dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Nah, berita tentang lembaran terkutuk yang ditulis oleh orang-orang munafik menentang Nabi dan keluarganya. Disebutkan siapa saja mereka. Sahifah, ya. Siapa-siapa mereka yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi. Siapa-siapa mereka yang konspirasi untuk katakanlah menjauhkan perkara khilafah ini dari Ali dan dari keluarga Nabi. Siapa-siapa mereka yang terlibat itu. Itu semuanya jelas dalam kitab-kitab. Itu semuanya semuanya ada indikasinya kalau dalam kitab-kitab sejarah yang lainnya. Tapi kalau dalam kitab Sulaim dijelaskan siapa-siapa yang terlibat itu. Ya, dan berita penting tentang hari terakhir Nabi dan detik-detik terakhir kehidupan beliau, Rasulullah SAW. Nah, beberapa informasi yang lengkap dan rinci tentang peristiwa Sakifah dan keterkesan para pendukungnya yang memanfaatkan sibukan Ali dan keluarganya yang sedang mengurus jenazah Nabi. Lalu bagaimana perencanaan mereka dalam menyerang rumah Fatimah berkali-kali dan membakar pintunya. Dan mereka memaksa masuk rumah Fatimah, memaksa Amirul Mukminin Ali beserta pengikutnya untuk berbaiat. Kemudian apa yang menimpa Sayyidah Fatimah dalam penyeruan itu yang menyebabkan kandungannya gugur. Kemudian apalagi kisah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi dan persoalan khilafah yang terjadi setelahnya, serta konspirasi para perampas khilafah melawan Amirul Mukminin. Ya, penderitaan yang menimpa para pengikut Ahlul Bait sepeninggal Nabi, tentang pengucilan Abu Dzar kerabatah, kezaliman dan kebiadaban Muawiyah terhadap Syiah. Kemudian apalagi contoh pembelaan Ahlul Bait untuk Islam dan Syiahnya, dan sejarah beberapa majlis setelah Rasulullah dan argumentasi Ahlul Bait dalam majlis tersebut. Ajakan mereka untuk bersaksi dengan wasiat Nabi kepada Ahlul Bait dan pengakuan yang hadir dan pengakuan mereka. Nah, tentang posisi Nabi ketika Nabi masih hidup sudah mewanti-wanti kepada umatnya, ya, dan itu semua dijadikan argumentasi oleh Ahlul Bait, oleh keluarga Nabi. Kisah sebagian ahli kitab bersama Ahlul Bait dan pengakuan mereka, beberapa kisah kematian Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Kita kan belum itu, mungkin dalam informasi kitab-kitab yang lainnya, bagaimana kan cerita kisah Abu Bakar meninggal dunia kan, kita mungkin nggak tahu kan. Bagaimana Khalifah Umar tewas terbunuhnya,
Itu juga Khalifah Utsman dibunuh. Siapa yang membunuh Khalifah Utsman? Oh, yang membunuh Khalifah Utsman adalah para pemberontak dari luar. Itu kan informasi yang sampai kepada kita sekarang kan seperti itu. Sampai kemudian sarjana-sarjana revisionis barat juga seperti yang karena mereka tidak menemukan referensi yang lain kecuali referensi yang datang yang bermasalah itu, akhirnya mereka juga punya asumsi argumentasi yang sama terkait pembunuhan Khalifah Utsman ini. Ada satu sarjana barat namanya Miklas Muranyi, namanya Muranyi atau Nikolas Muranyi atau Miklas Muranyi, saya lupa. Muranyi itu saya tulis di buku saya Al-Mawiyat. Jadi Muranyi itu juga berpendapat sama bahwa Utsman terbunuh oleh pemberontak ataupun oleh pemberontak yang datang dari luar Madinah. Sekiranya sahabat mengetahui apa yang terjadi pada Utsman, mereka pasti akan mencegah. Kenapa? Sekiranya sahabat mengetahui, Utsman pasti tidak akan terbunuh. Utsman terbunuh karena apa? Karena sahabat-sahabat tidak ada yang mengetahui peristiwa yang terjadi. Nah, itu teori yang dibangun oleh salah satu sarjana revisionis barat, Miklos Muranyi namanya. Ya. Karena Utsman apa? Utsman, karena sahabat tidak mengetahui apa yang terjadi pada Utsman, sehingga kematian Utsman seharusnya bisa dicegah. Itu kalau sahabat-sahabat mengetahui. Ya, artinya dalam pandangan Miklos Muranyi ini, sahabat sama sekali, sahabat-sahabat ya, elit Quraisy ya, sama sekali tidak terlibat. Ya. Bagaimana kok sampai kemudian kesimpulan seperti itu? Padahal dia sarjana revisionis barat yang seharusnya adalah mengkaji, katakanlah bahan bacaannya ataupun kajiannya harusnya lebih teliti dan lebih ulet daripada apa yang dilakukan oleh sarjana Islam. Tapi kenapa seperti itu? Karena mereka sarjana revisionis juga mengikuti arus ataupun paradigma yang umum dipakai dalam membaca sejarah Islam awal yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Sejarah Islam awalnya tadi kan yang umum diyakini oleh orang-orang Islam bahwa Khalifah Utsman terbunuh atau dibunuh oleh para pemberontak dari luar. Padahal Padahal yang membunuh, bahkan yang mengagitasi orang-orang Islam atau masyarakat Madinah pada waktu itu untuk memberontak kan justru para elit-elit sahabat. Para elit sahabat yang mengatakan bunuhlah Utsman karena dia seperti Nathal, orang tua Yahudi kafir. Itu adalah tadi Humairah tadi, yang Sufairah namanya hampir sama dengan namanya istrinya Nabi Musa yang menentang Yusa bin Nun. Kemudian yang membunuh Utsman, menyembelih bahkan ya, itu Tolha bin Ubaidillah yang konon katanya adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sama, Khalifah Utsman juga dijamin masuk surga. Ya, jadi Khalifah Utsman dijamin masuk surga, dibunuh oleh orang yang juga dijamin masuk surga, disembelih juga oleh orang yang dijamin masuk surga. Bayangkan itu, gimana umat Islam, bagaimana ajaran Islam ini? Masa memberikan jaminan surga kepada orang yang membunuh dan orang yang dibunuh? Aneh itu kan. Macam-macam. Itulah kenapa sampai muncul sepertinya, karena sejarah yang sampai kepada kita direkonstruksikan oleh penguasa, dikonstruksikan oleh penguasa. Jadi itu saudara-saudara sekalian, terkait kedudukan Kitab Sulaim. Kenapa Kitab Sulaim ini kita jadikan katakanlah sebagai pengganti ya, ataupun untuk menambal kekurangan dari kitab-kitab ataupun dari referensi-referensi yang ada yang menjadi sasaran kritik sarjana revisionis barat, yang sayangnya sarjana revisionis barat waktu itu belum menemukan Kitab Sulaim waktu itu. Mungkin kalau mereka menemukan Kitab Sulaim ya pandangannya akan berbeda. Nah, namun sekarang setelah mereka sudah menemukan Kitab Sulaim, mereka sudah punya teori yang lain lagi terkait Islam ini, yaitu Islam Sunni sama Islam Syiah. Kalau membahas Islam itu ada Islam apa? Islam model Sunni apa Islam model Syiah? Nah, Kitab Sulaim ini dianggap sebagai Islam Syiah. Padahal kan kalau kita merujuk ke itu, Islam kan tidak ada Sunni Syiah kan, zaman Nabi kan. Zaman Nabi kan tidak ada Islam Sunni Syiah. Islam Sunni Syiah itu karena dikotomi yang dibuat oleh orang-orang Barat aja kalau dalam dunia akademik sekarang. Ya.
Kalau zaman dulu berarti Islam Sunni itu apa? Dibuat oleh kalau zaman dulu oleh para akademisi yang terhimpun dalam ahli hadis. Dulu ahli hadis dulu, ya. Maka muncullah teori kalau hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah diterima. Di luar ahli sunnah mereka sebut sebagai ahli bid'ah. Walaupun sekali lagi itu teori itu tidak konsisten. Ya, oke lah, itu persoalan lain itu terkait ahli sunnah dan ahli bid'ah. Tapi yang jelas inilah fungsi kedudukan kenapa kok kita harus mengkaji kitab Sulaim, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, dan juga bisa Bapak Ibu sekalian baca. Ya, karena ini bisa menambal kekurangan dari informasi yang disajikan oleh sumber-sumber referensi-referensi tradisional, ya, yang tidak otoritatif, yang tidak memenuhi standar penulisan sejarah, karena ditulis pada masa yang berbeda, menjauh dari peristiwa yang terjadi itu ditulis. Kitab Sulaim ini mengisi itu, ya, mengisi itu. Oke, saya kira udah jam berapa Pak Asa? Sampai jam berapa kita Asa? Rencana kita jam 9:10 lah ya. Kita masih ada sekitar waktu sekitar 15 menit lah gitu ya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin didiskusikan. Di sini ada Pak Ustadz Candiki Revantu, barangkali berkenan untuk memberikan insight, wawasan tambahan. Barangkali terus di sini juga ada Pak Ahsin Muhammad, barangkali akan menyampaikan atau ada yang ini. Ustadz Candiki yang di Medan ini ya? Iya Ustadz Candiki, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan kajian kita malam ini. Waduh, saya mau komentar apa, sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Ustadz Babul Ulum. Kita banyak mendapatkan pencerahan dan ini sangat menarik saya rasa. Betul. Kitab yang sangat kontroversial ini dibahas secara khusus. Sunninya yang Syiinya aja masih, tadi seperti bilang Ustadz Babul, yang Syiahnya aja masih khawatir untuk membawakan kitab ini, gitu kan, untuk membincangkannya. Saya teringat tuh Prof. Lutfi itu yang dari Malaysia sempat terjemahin kitab ini. Waktu kasih ke saya aja kitabnya, dia bilang, iya betul. khusus untuk orang ahlul bait aja, nggak boleh keluar, haram kata. Harus disimpan. Sampai seperti itu kan, begitu. Artinya kita masih khawatir. Tapi saya sangat menarik kalau Ustadz Babul memang fokus dan mengungkap ini. Itu menarik tentu saja, dan dalam dunia ilmiah ya, apapun yang bisa menjadi data pada prinsipnya itu layak dikemukakan sekontroversial apapun. Dalam dunia ilmiah, kadang kan masuk politik yang agak susah, kita masuk dunia politik, dunia sosial, kondisi sosial kita, tapi dunia ilmiah. Jadi menarik kalau perbincangannya mungkin di dunia ilmiah, mungkin nanti ada jurnal yang bisa ditulis untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu buku standar muktabar. Betul. Untuk menjadi sejarah, karena tadi seperti dikatakan nih, kitab paling tua sejarah dan sebagainya, itu kan berarti sangat punya nilai historis yang penting bagi ahli sejarah. Itu sangat penting sekali, kontroversial apapun itu sangat penting. Dan jangan jangan sampai kitab ini cuman kita saja yang bacanya. Iya. Hanya kalangan elitis saja juga kan, gitu, elitis Syiah mungkin yang membacanya, gitu kan. Banyak yang orang Syiah tidak membacanya seperti itu. Jadi kan sangat miris. Jadi saya mendukung kalau untuk hal seperti itu, dan dalam dunia ilmiah kita mengemukakan apapun, sekontroversial apapun, dan itu biar nanti juga menjadi sejarah juga untuk kedepannya, bahwa kita pernah mengkontroversialkan kitab ini. Betul. Dan pernah menjadi sebagai rujukan penting. Mungkin ada beberapa poin saja. Saya mungkin satu poin, mungkin kajian-kajian tentang kitab Sulaim bin Qais ini mungkin misalnya bisa nanti lebih jauh lagi diulas tentu saja, dan ditulis lebih ilmiah. Kita berharap Ustadz Babul nanti bisa melakukannya, tentu saja untuk fokus menulis dalam standar yang lebih begitu dalam penulisan sejarah.
maupun dalam studi hadis, karena bagaimanapun sejarah di dalam kitab Sulaim itu juga tidak lepas dari hadis, kan begitu. Jadi ya ini hadis ya sejarah. Betul. Kadang-kadang agak sulit dipisahkan antara hadis dengan sejarah gitu kan. Sumbernya kan begitu. Betul. Iyanya. Nah, mungkin ada beberapa poin penting. Yang pertama mungkin penting bagi kita untuk mengetahui apakah kitab Sulaim ini ditulis atas inisiatif pribadi Sulaim, kan begitu, karena melihat situasi, kondisi dan yang ada saat itu, atau istilah kita sekarang mungkin sejarah yang berkembang versi tertentu, tidak ada versi penyeimbangan sehingga dia punya inisiatif penulisnya. Ya, seperti sejarah Indonesia, ada sejarah penguasa, ada sejarah ahli sejarah yang mencoba mengungkit-ungkit hal yang belum terungkit, kan begitu. Jadi kita juga cukup penting sekali untuk tahu apakah ini inisiatif dari Sulaim bin Qais atau ini ada petunjuk ilahi mungkin melalui maksumin atau melalui sahabat yang bukan maksumin, kan begitu. Apakah dari Abu Zar, ada ini dan sebagainya, orang-orang yang bertemu, sempat dia bertemukan, ada inisiatif dari siapa, atau inisiatif Imam Ali itu sendiri. Kalau ini menjadi inisiatif Imam Ali kan sangat penting sekali juga bagi kita. Atau ini inisiatif Sulaim itu sendiri. Tentu itu perlu dilacak juga berbagai hal. Memang ada beberapa data yang singkat, tapi kan mungkin bisa dilacak lebih jauh nanti oleh Ustaz Babul tentang hal itu. Karena kalau itu ada inisiatif Imam Ali, maka ini semakin memperkokoh kekuatan kitab Sulaim dari sekedar inisiatifnya. Karena kalau sekedar inisiatifnya saja, tentu boleh jadi subjektivitasnya juga akan masuk. Nah, tapi kalau ini merupakan perintah Imam Ali, tentu Imam Ali menjadi kontrol atas penulisan apa yang dilakukan oleh Sulaim. Nah, ini kan penting bagi kita. Tapi kalau inisiatif itu, ini hanya untuk melawan versi tertentu, kita khawatir subjektivitas di dalamnya juga menjadi masuk. Sehingga yang terjadi bukan pencatatan sejarah, tapi mulai penafsiran atas yang terjadi, yang masuk ke dalamnya, kan begitu. Itu menjadi penting bagi kita. Mungkin Ustaz Babul bisa melihatnya. Karena sejaman kan, dari hidup tabi'in ini sejaman pelaku-pelaku sejarah masih hidup pada saat itu. Sehingga variasi sumber yang bisa divaliditas oleh Sulaim di zamannya itu masih hidup gitu. Orangnya banyak, bisa divalidasinya bahwa ini benar terjadi atau tidak dan sebagainya, atau yang isu yang berkembang itu sebenarnya memang tidak ada dan sebagainya, itu masih bisa divalidasinya, diverifikasinya kepada sahabat-sahabat yang masih hidup, terutama tentu kepada Imam Ali sebagai orang yang ditemuinya. Itu saya rasa juga penting supaya kita mengetahui mana yang peristiwa sejarah, mana yang mulai tafsiran, mungkin tafsiran dari Sulaim itu sendiri terhadap peristiwa sejarah. Maka itu tentu perlu pelacakan redaksi, narasi, begitu. Saya rasa Kang Ahsan sudah terbiasa dengan apa kan? Redaksi, narasi sejarah yang ditulis. Sehingga kita bisa menemukan kekhasan dari narasi dan redaksi yang ditulis oleh Sulaim ini atas kitabnya. Sehingga kita bisa pemetaan terhadap hal itu. Jadi itu sangat menarik sekali untuk kita gali. Dan ini saya rasa belum terlalu banyak untuk digali, terutama sarjana-sarjana Indonesia. Dan saya rasa Ustaz Babul harus menjadi pelopor, harus menjadi pelopor untuk mengangkat ini ke permukaan dan menunjukkan secara ilmiah, dan kita akan menikmatinya. Kan kita masyarakat menikmati hal ini sambil mungkin kritik sana sedikit sini untuk menambah lebih jauh bobot, tentu saja bobot ilmiah yang ada dari hal itu. Nah, itu saya rasa poin yang penting untuk kita catat, untuk kita diskusikan ke depannya, untuk menjadi perhatian kita semua. Karena kalau memang kan sebagian kontroversi ini, ada yang menganggap kitab ini bukan sebenarnya tidak wujud. Kitab ini dipastikan wujudnya, tapi sampainya kepada kita yang menjadi kontroversi. Itu sebenarnya sampainya kepada kita yang menjadi kontroversi. Apakah sampai 100% atau sampainya 20% atau sampainya 10%? Kok sangat, bahasa kita kan kalau istilah sekarang, kalau ini merupakan perintah Imam Ali untuk mengkodifikasi, kan sangat tipis sekali sampai sama kita nih. Kitab Sulaim ini kan begitu. Apakah ini sudah mulai ada yang dalam artian berhati-hati,
Untuk menyalinnya hal yang tidak perlu disalin tidak disalinnya, disalinnya saja yang hal-hal yang penting baginya, kemudian itu yang disebarkan. Boleh jadi banyak yang tidak tersalin, karena tidak tersalin dan tidak sampai akhirnya kepada kita gitu, tersebar dalam salinan-salinan. Itu kan distorsi bisa terjadi. Jadi sebenarnya sampainya, wujudnya saya rasa relatif bisa dipastikan bahwa kitab ini wujud seperti itu. Tapi sampainya kepada kita yang menjadi polemik. Kalau fiksi saya rasa tidak bisalah kita katakan sebagai fiksi. Begitu. Saya rasa Ustadz Babul punya argumentasi kuat untuk mengatakan hal itu. Bukan macam Abdullah bin Sabah saja kita kontroversi gitu, fiksi atau tidak fiksi gitu kan, sama-sama tercatat. Tapi ya diakui sama-sama durhaka, kalaupun ada ya durhaka kan begitu. Fiksinya masih. Saya rasa itu beberapa poin penting. Ini mungkinlah usulan ataupun apalah ya yang bisa mungkin nanti kita kembangkan bersama di forum LPI untuk menggarap tema-tema penting yang mungkin dikesampingkan oleh sebahagian kalangan dengan menjaga beragam situasi kondisinya. Itu saya rasa terima kasih Ustadz Babul atas pemantiknya dan sebagainya untuk diskusi kita malam ini. Terima kasih. Sudah mohon maaf kalau kebanyakan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Candiki Revanto yang sudah menambah insight ya wawasan kita terkait gitu. Tadi juga sempat dicatat ada 3 setidaknya adalah upaya riset analitis yang perlu kita kembangkan lebih jauh. Terus juga ada tentang inisiatif, apakah penulisan ini didasarkan inisiatif atau ada perintah dari Imam Maksum. Kemudian juga tentang presentase narasi yang jumlah presentase narasi yang sampai pada kita itu apakah full 100% atau tercecer dalam bagian-bagigian tertentu misalkan. Oke, barangkali ada sebelum ditanggapi oleh guru kita Muhammad Babul Ulum, ada catatan dulu dari teman-teman yang lain. Tampaknya tidak ada yang akan menyampaikan kembali. Barangkali guru kita Ustadz Babul Ulum memberikan dulu sedikit ini merespon lah apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya memang ada pikiran-pikiran ya, kerentak-kerentak di dalam pikiran, di dalam hati untuk bagaimana mengenalkan kitab Sulaiman dalam jurnal-jurnal ya. Terus ditulis dalam jurnal bahwa ini referensi yang sangat penting dalam bidang sejarah, bahkan bisa katakanlah menjadi suplemen bagi teorinya Islam revisionis. Oke, itu ada pikiran seperti itu, tapi pelan-pelan. Sekarang yang saya akan tulis di jurnal dulu itu terkait tentang keadilan sahabat dulu itu. Itu poin penting itu kan dalam ilmu hadis, termasuk dalam persoalan sejarah itu. Dari mana saya akan meruntuhkan teori keadilan sahabat. Sebenarnya kan sudah cukup di dalam Al-Mu'awiyat, tapi kan perlu ditulis di jurnal itu, di format dalam bentuk jurnal itu. Nah, insya Allah sebentar lagi akan terbit mudah-mudahan lah di jurnalnya UIN Riau, mudah-mudahan sudah diterima. Nah, sudah diterima di jurnal UIN Riau, mungkin terbitnya Desember. Dan Desember ini akhir Desember udah terbit. Tapi bahasa Inggris tapi nggak apa-apa sekaligus untuk menerjemahkan. Nanti bisa kita diskusikan. Keterbalikan itu redefining criteria and reconsidering adalah gitu kan. Mendefinisikan ulang kriteria sahabat, juga kita kritik keadilan sahabat. Kritik dari Quran dan hadis itu judulnya seperti itu. Jadi upaya-upaya seperti ini dalam rangka seperti itu. Jadi bangunan tradisi fondasinya terlebih dulu kita runtuhkan gitu kan. Keadaan sahabat ini kan fondasi kita runtuhkan, baru kemudian nanti bangunan-bangunan di atasnya gitu, pelan-pelan satu demi satu. Nah, kitab Sulaiman memang saya pikir adalah perlu untuk kita kenalkan di dalam lingkungan akademik khususnya di Indonesia, perlu untuk mengenalkan itu. Sulaiman dulu pernah menulis seperti ini dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kita sampai Sulaiman ini juga harus kita sesuaikan dengan kondisi kita, bagaimana menyampaikannya kepada masyarakat umum, tidak hanya Syiah. Bahkan tadi sekontroversi apapun ya harus kita sampaikan. Karena apa? Di sejarah, oleh sejarawan perlu itu kan, sejarah seperti itu.
Ya, terima kasih Ustaz Sandikim ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin ya, untuk mengungkapkan kitab Sulaim ini supaya lebih dikenal. Terkait dengan apakah itu inisiatif daripada Sulaim sendiri atau ada perintah Imam Ali, nanti akan menjadi materi kita minggu depan. Tapi sekedar informasi, mungkin teman-teman sekalian pernah membaca terkait di pengantar di pengantar terjemah Usul Kafi Al-Kafi yang ditulis oleh Allahyarham Jalal itu telah disampaikan di situ tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ali tentang kenapa kok hadis-hadis itu bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Itu ternyata yang bertanya itu Sulaim. Sulaim bertanya kepada Imam Ali, kenapa ini Imam Ali? Kok aku mendengar hadis-hadis yang ditulis oleh yang beredar pada umumnya berbeda dengan apa yang aku dengar dari engkau, yang aku dengar dari Mikdad segala macam, yang aku dengar dari Salman gitu kan. Jadi kemudian Imam Ali kemudian mengabarkan kepada Sulaim, menjelaskan kepada Sulaim tentang tipe-tipe orang yang meriwayatkan hadis. Mungkin kalau di riwayat itu tidak secara jelas Sulaim atau Imam Ali memerintahkan Sulaim kan untuk menulis, tapi paling tidak dengan jawaban seperti itu secara tidak langsung bagi saya itu sudah ini katakanlah sudah inisiatif Sulaim memang bertanya, tapi paling tidak kan sudah mendapat endorse dari Imam Ali, sudah mendapat endorse dari Imam Ali. Nanti setelah Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain juga membaca apa yang ditulis Sulaim itu dan membenarkan apa yang ditulis oleh Sulaim. Nanti Imam Ali Zainal Abidin, Imam Sajjad, Imam Bakir juga membenarkan apa yang dikatakan Sulaim. Sehingga kemudian nanti pada Imam Ja'far mengatakan begini, Mamin Syiah, lupa saya kata-katanya Imam Ja'far itu. Pokoknya gini intinya, orang siapa kitab Sulaim itu berisi tentang rahasia ABCD-nya. Maka orang Syiah yang belum membaca kitab Sulaim sama saja tidak membaca, tidak mengetahui urusan kita, urusan perkara-perkara kita. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin minggu depan akan kita Insya Allah. di sisi otentitas sanad. Baik, Bapak Ustaz, barangkali kita cukup ya Ustaz ya. Kita udah lebih sembuh. Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan buku ini, sebetulnya sudah kami share di grup PDF yang terjemahan yang dari Malaysia itu. Yang ini saya sudah memprint, itu cukup lumayan, sekitar berapa halaman ya, sekitar 173 halaman, jadi sangat bisa dibaca meskipun dengan bahasa yang agak sedikit Melayu gitu ya. Dan di sana juga kita menemukan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Babul Ulum terkait dengan konfirmasi kepada para imam itu, termasuk juga kepada Imam Ali Zainal Abidin. Nah, Bapak dan Ibu, silakan nanti dibaca kembali catatan yang sudah di-share kami di grup itu. Insya Allah mudah-mudahan jadi bahan untuk diskusi kita nanti di pertemuan selanjutnya. Dengan guru kita Ustadz Babul nanti ada 2 pertemuan lagi, nanti di bulan Januari ya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, dan guru kita juga mudah-mudahan sehat walafiat. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Babul Ulum, kita akhiri dengan membacakan Fatihah. Kita khususkan kepada penulis kitab Sulaim, yaitu Sulaim bin Qais Al-Hilali, dan juga mereka-mereka yang sudah berkontribusi membantu hingga sampai naskah ini pada kita dan untuk dibacanya. Al-Hadiniyah kulilil salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih juga Ustadz Babul Ulum.